teman-teman, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kakak percaya Allah Bapa kita selalu memberikan damai sejahtera dan sukacita. Senang bisa bertemu dan bersekutu bersama kalian lagi hari ini. Lagu-lagu yang akan kita nyanyikan yaitu Kidung Daudi 44 dan Kidung Daudi 136. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Silakan teman-teman tandai terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita memulai persekutuan kita. Yesus adalah gambar Allah yang dipanggil untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu untuk menebus kita manusia dari kutuk hukum Taurat dan dosa. Oleh karena itu, mari puji Yesus siang, malam, dan selamanya. Yesus, Yesus. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu, yaitu Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia untuk menebus kami dari dosa dan kutuk hukum Taurat, sehingga kami layak untuk menerima berkat-berkat-Mu dan dimampukan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapa, kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman teruna, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Lembaga Alkitab memberi judul Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Mari kita membaca bersama-sama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menolong serta yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah itu, selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat,
sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Shalom Teruna. Pada minggu hari ini, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Ibrani dengan mengangkat tema Tuhan Yesus lebih tinggi dari malaikat. Nah, Sobat Teruna yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Ibrani ini ditujukan kepada orang Ibrani atau orang Yahudi pada saat itu. Nah, apa tujuan dari kitab Ibrani ini? Tujuannya yaitu untuk menguatkan dan mengingatkan orang Ibrani tentang keberadaan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Sobat Teruna, seperti yang telah kita baca tadi pada ayat ketiga. Nah, Yesus Kristus ini berkuasa atas alam semesta. Oleh karena Yesus Kristuslah alam semesta ini dijadikan oleh Allah. Nah, kemudian pada ayat ketiga juga menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan dia juga gambar wujud Allah itu sendiri. Nah, kemudian Yesus Kristus ia lebih tinggi dari malaikat-malaikat, kemudian namanya lebih indah dari nama-nama mereka, dan di sini juga dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Sobat Teruna, nah pada zaman dahulu Allah berkomunikasi kepada umatnya dengan perantaraan nabi-nabi, para imam. Bedanya kalau zaman sekarang Allah berkomunikasi kepada umatnya itu dengan perantaraan anaknya. Anaknya yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Sobat Teruna, Yesus Kristus itu merupakan imam besar Allah. Nah, dialah yang mewakilkan kita untuk menghadap Allah. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus Kristus dibenarkan oleh Allah. Nah, Sobat Teruna, bisa kita baca pada kitab Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Kakak bacakan untuk kita semuanya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, adik-adik Teruna, pada pembacaan Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 ini ingin mengingatkan kita bahwa Yesus yang adalah imam besar itu, ia juga yang menebus dosa kita. Ia merendahkan sehingga dia ikut merasakan kelemahan-kelemahan yang kita rasakan. Nah, melalui Yesus Kristus inilah Tuhan ingin membuktikan kasih-Nya secara nyata kepada manusia. Buktinya apa? Nah, buktinya yaitu Tuhan Yesus telah menjadi kurban penyucian dosa. Ia telah disalibkan di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dosa kakak dan dosa adik-adik. Nah, seperti yang tertulis pada kitab Ibrani 10 ayat 12. Kakak bacakan. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Nah, melalui pembacaan ini pada kitab Ibrani 10 ayat 12 menyatakan bahwa Yesuslah yang menjadi korban atas dosa-dosa kita. Ia telah menebus dosa
dunia ini. Nah, sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Nah, kita baca kembali pada 2 Korintus 5 ayat 21. Kakak bacakan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, adik-adik, pada ayat ini mengatakan, Dia yang telah mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia itu Yesus. Yesus yang tidak mengenal dosa, sehingga Dia menjadi mengenal dosa karena umat manusia. Sehingga kita dibenarkan oleh Allah karena Yesus Kristus yang telah menebus dosa umat manusia. Nah, adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan anugerah pembebasan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, sehingga kakak ingin mengajak kita semua, teruna-teruna, untuk mengimaninya, kemudian semakin lagi ingin mengenal akan Tuhan Yesus. Terlebih lagi untuk mensyukuri anugerah pembebasan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah, bagaimana cara kita untuk mensyukuri anugerah pembebasan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama, adik-adik dengan berani ingin datang menghadap Allah. Nah, sebenarnya adik-adik, kita tuh dapat berjumpa dengan Allah dalam situasi apapun dan dalam keadaan apapun. Seperti dalam keadaan saat ini, pandemi COVID, dengan adanya new normal, banyak sekali kendala yang kita alami. Mungkin bergereja jadinya kita di rumah dengan menonton live streaming. Seperti saat ini kita beribadah IMPT dengan nonton di YouTube. Nah, itu merupakan situasi pada saat ini. Tetapi adik-adik perlu ingat bahwa Tuhan tetap ada. Adik-adik dapat berjumpa dengan Tuhan kapanpun, dimanapun itu. Nah, bagaimana caranya, Kak? Kita bisa berjumpa dengan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Caranya, kita meminta pertolongan dari Tuhan agar kita dapat berjumpa dengannya melalui doa. Doa adalah alat komunikasi antara manusia dan Tuhan. Dan doa juga adalah nafas kehidupan orang percaya. Nah, jadi adik-adik dapat berjumpa dengan Tuhan kapanpun dan dimanapun melalui doa syukur adik-adik kepada Tuhan. Kemudian, apalagi cara kita untuk mensyukuri anugerah Tuhan ini? Nah, pada pembacaan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan adik-adik bahwa Tuhan Yesus lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Dan malaikat itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus lebih percaya kepada Tuhan Yesus dibandingkan dengan hal-hal yang negatif seperti hal-hal yang berbau tahayul ataupun hal-hal jahat lainnya. Mungkin adik-adik bisa tahu dari hal-hal tahayul itu dari film atau cerita-cerita fiksi atau dari teman-teman adik-adik juga. Nah, melalui inilah kita dapat mengetahui bahwa pengenalan akan firman Tuhan itu berawal dari kita membaca firman Tuhan dengan memberikan waktu suluh kita untuk menggali dan mengenal kebenaran Tuhan. Nah, tema kita yaitu tentang Tuhan Yesus lebih tinggi dari malaikat. Nah, tadi kan kakak sudah berbicara kalau kita sebagai teruna, kita sudah mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, dan dialah juga sebagai malaikat atau penolong bagi hidup kita. Sehingga kita yang sudah percaya ini dapat memberikan diri kita kepada Tuhan. Caranya kita mau datang kepada Tuhan dengan melayani Tuhan dan melayani sesama. Nah, adik-adik teruna, misalnya nih kalian
dalam situasi saat ini, dalam hubungannya pada pemberitaan firman Tuhan ini, kalian dapat mengoreksi mana yang benar dan mana yang salah. Karena kalian sudah mengetahui kebenarannya melalui firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus lebih tinggi dari malaikat, dan Dia adalah malaikat itu sendiri. Nah, jadi adik-adik kalau yang mungkin mempunyai persepsi, misalnya nih, pokoknya Kak, kalau yang baik itu pokoknya seperti malaikat, kalau yang jahat itu iblis, pokoknya malaikat yang menjaga kita, menolong kita. Nah, mungkin adik-adik mempunyai pemahaman yang seperti itu sebelumnya. Tetapi kalau adik-adik sudah menggali dan mengenal kebenaran Tuhan, seharusnya adik-adik memiliki pemikiran bahwa Tuhan Yesuslah penolongku, bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatku, dan Ia jugalah sebagai malaikat dan penolongku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang lebih tinggi dari malaikat, mari kita semakin mengenal dan mengimaninya melalui firman Tuhan, dengan terus berani datang kepada Allah. Dengan demikian, kita semakin mengenalnya, kita pasti dituntun dan dipimpin serta dimampukan oleh Roh Kristus untuk menjadi malaikat bagi sesama kita, yaitu menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita. Roh Kuduslah yang menolong kita dan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Yesus adalah segalanya, sahabat kita yang paling akrab dan teguh. Yesus Tuanku, Dialah segalanya. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya, dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus Juru Selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya, dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah gembalaku yang memimpin langkahku dalam seperjalananku di sepanjang hidupku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya, dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dia mengajariku masuk Allah bagiku, ikut mengabdikan diri dalam layar Tuhanku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya, dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku. Teman-teman teruna, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau, Bapa yang kudus, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat berkat kasih Tuhan yang Engkau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami baru saja Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami teruna-Mu ingin untuk semakin mengenal lagi akan firman-Mu Tuhan.
Pimpinlah kami ya Tuhan Yesus dengan pimpinan dari Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dalam keadaan pandemi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami sebagai teruna-Mu ini dapat terus ingin datang kepadamu dengan dalam keadaan apapun ya Tuhan. Walaupun dalam pandemi ini kami tetap memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang memampukan kami agar kami dapat selalu bersyukur dan mensyukuri semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan buat penebusan dosa yang Kau berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, teruna-Mu ini agar dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Hanya ini doa kami, syukur kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menyempurnakan doa syukur kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Roh Kudus yang menolong dan memampukan kita menghadapi situasi new normal. Sampai jumpa minggu depan.